Inilah kondisi musuhmu, maka kau akan mudah menghadapinya. Kita kalau tahu lokasinya musuh, tahu kekuatannya bagaimana, senjatanya seperti apa, strategi perangnya seperti apa, kita mudah hadapi. Biasanya orang kalau mau duel, mau sparring ke dalam bela diri, pasti kalau dia tahu, misal pertandingan kelas dunia, pasti dia akan coba pelajari, melihat beberapa cuplikan tentang rivalnya ini, bagaimana sih strategi perangnya, serangannya dia seperti apa yang paling sering dia lakukan, gitu kan? Kira-kira postur tubuhnya seperti apa, kekuatannya di mana titiknya, maka seperti itu dia akan tahu bagaimana menghadapinya nanti. Dan tujuan kita menjelaskan siapa itu syaitan, apa tipu dayanya, agar anda tahu. Ayat Al-Quran kekal, pegangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan, dan syaitan sendiri adalah sangat lemah, kata Allah. Sangat lemah. Syaitan nggak bisa menjelma depan kita, cekik kita sampai mati. Nggak bisa itu terjadi, kecuali anda yang membuka pintunya. Misal sengaja ke dukun, sengaja belajar ilmu kebal, membuka pintu-pintu syaitan, maka dia bisa masuk. Dia hanya akan menjelma kepada auliyanya. Aulia ini orang-orang yang bergantung pada dia atau takut dengan dia. Tapi kalau orang yang bergantung pada Allah Azza wa Jalla, mustahil. Syaitan memiliki beberapa cara untuk menyerang manusia, dan syaitan musuh. Ibaratnya kalau saya sama seseorang berhadapan musuh, saya pakai baju perang, saya pegang senjata, pedang dan perisai, dia juga begitu. Maka saya dalam perang harus mencari strategi untuk bisa mengalahkannya. Kalau saya diam, tidak nangkis serangannya, tidak berusaha menyerang dia, maka dialah yang akan menyerang saya. Apalagi kalau saya tidak membentengi diri, membuka diri, dan musuh pada saat mendapatkan ada celah di dada saya, di perut saya yang dia bisa serang, atau di leher saya, dia tidak akan cuil saja, tapi dia akan tebas supaya mati, dan akhirnya mati musuhnya. Begitulah syaitan dalam menghadapi kita. Dia berusaha membuat kita mati kalau perlu, tapi matinya tanda kutip adalah mati secara hati, ibadah, iman. Jadi sudah berbuat seperti apa yang dia inginkan, menjadi budaknya. Dia suruh berzina, dia suruh riba, dia suruh membunuh, dia suruh apa saja, maka dikerjakan dengan bisikan sedikit saja. Dikatakan tipu daya syaitan yang pertama adalah menanamkan was-was, ya, was-was. Jadi ini betul-betul senjata dia yang dia gunakan untuk ya, menyesatkan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nas yang sudah kita hafal, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dia memang yang menanamkan, yang mengganggu di dalam hati manusia, ya, di dalam hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan waswas dirincikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan waswas adalah seseorang selalu ragu dengan perbuatan baik yang dia kerjakan, sehingga dia ragu untuk meneruskannya. Dia ragu untuk meneruskannya, dan akhirnya dia malas mengerjakan, dan puncaknya meninggalkan ibadah tersebut dan membencinya. Jadi ini pintu yang jelas dimasuki oleh syaitan, ya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, syaitan akan terus menggoda seseorang di antara kalian dengan was-was, keraguan-raguan, sampai puncaknya. Misalnya was-was untuk sholat subuh ke masjid, nanti hujan, nanti begini, was-was sedekah nanti jadi miskin, was-was menikah karena nanti tidak cocok, dan beragam macam was-was. Yang jelas kalau antum ragu untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan, berarti dari syaitan. Harus dilawan, tidak boleh tidak. Lawan, itu bisikan dia. Sama dengan kalau ada musuh kita tawan, lalu dia mengatakan, hati-hati, kalau kamu maju ke depan pasukan saya banyak, hati-hati nanti begini, hati-hati nanti begitu. Orang kalau kesurupan syaitan lagi kemudian diruqyah, seringkali orang yang kesurupan itu mengatakan jin yang ngomong. Dia bilang, biar kau ruqyah saya, biar kau bacain ayat, di belakang saya banyak ada jutaan syaitan, jin. Itu cara dia, strategi dia. Tidak usah gencar. Seorang muslim tidak perlu pengecut. Mau jutaan, mau seluruh miliaran syaitan yang menghadapi kita, kita sendiri bisa menang, ya, Allah SWT akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al ladzina taqwa walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa, patuh padanya, dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
Yang kedua, menebar ketakutan di tengah manusia. Syaitan senantiasa menakut-nakuti agar tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda hendak mengeluarkan harta di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti dengan kefakiran dan mengancam Anda dengannya. Seperti Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah membongkar kedok mereka ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir. Ketika Anda hendak berjihad di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti Anda dengan kematian, senjata yang panas dan perlawanan yang keras. Lalu disebutkan dalam Al-Imran ayat 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di kancah peperangan jihad, tetap syaitan mengganggu, kata Allah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir. Seakan-akan syaitan membesar-besarkan mereka, gitu kan? Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ketika Anda hendak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka dia berdiri menakut-nakuti dengan akibat yang buruk. Misal, orang itu akan marah, nanti kamu akan dilecehkan dan beragam macam peringatan. Maka lawanlah dan tetapkanlah kebenaran itu. Atau dengan mengatakan kepada Anda, perhatikan diri Anda sendiri dan biarkan orang lain, karena mereka tidak akan memenuhi seruan Anda, dan seterusnya. Betapa banyak manusia yang dijatuhkan oleh syaitan dalam perangkap ini. Jika Anda mendapati suatu ketakutan dan tidak berani melakukan satu kebajikan, maka ketahui ya, di balik kekhawatiran itu adalah syaitan, maka lawanlah. Ini poin yang kedua, menebarkan ketakutan. Termasuk juga masuk dalam ketakutan ini adalah menakut-nakuti manusia dengan mengatakan adanya ruh gentayangan, adanya syaitan-syaitan yang akan ada di bawah jembatan, di jalanan, ya, di kegelapan, atau di sebuah tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Maka ketahuilah seluruh muka bumi ini milik Allah dan dijaga oleh para malaikat-malaikatnya, karena malaikat ada yang mengurus gunung-gunung, ada yang menjaga lautan, ada yang mengurus segala sesuatu termasuk turunnya hujan, pergantian siang malam dan seterusnya. Maka mereka lah yang memenuhi hutan-hutan, mereka lah yang telah memenuhi langit, mereka lah yang telah mengurus seluruh makhluk-makhluk ini, termasuk para jin sendiri juga diawasi oleh para malaikat. Maka sadarilah poin tersebut, Anda tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Di antaranya Allah berfirman surah Al-Maidah 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Al-ayah. Sesungguhnya syaitan itu berkehendak ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Kata ulama tafsir, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, antara tetangga dengan tetangga, semuanya dimunculkan permusuhan oleh syaitan. Apapun yang bisa memunculkan permusuhan, maka akan ditunggangi oleh syaitan, sekecil apapun sampai sebesar apapun. Dan setiap permusuhan sudah tertanam di hati manusia, maka syaitan akan terus memanas-manasinya sehingga dia terus berusaha untuk mengingatnya, dan ujung-ujungnya ada membalas dendam dan terjadilah pertumpahan darah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Kalau orang sudah sholat saja, jaga 5 waktu sholat, sudah mustahil sembah syaitan. Sudah nggak bisa lagi syaitan goda dia untuk pergi kuburan, minta bantuan atau apa saja. Asal dia jaga komitmen sholatnya benar 5 waktu. Namun ia mengadakan permusuhan di antara mereka, munculkan permusuhan di antara mereka. Kelompok ini, kelompok itu, kau lebih benar, ini yang salah, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah permusuhan di antara kaum muslimin. Seseorang bisa melihat fenomena permusuhan di bidang ini yang tidak terhitung banyaknya. Betapa banyak darah yang sudah dialirkan, betapa banyak permusuhan, betapa banyak dicerai beraikannya di antara saudara-saudara sekandung, apalagi orang lain. Betapa banyak suami istri yang cerai, berapa banyak anak yang durhaka dengan orang tuanya, dan juga benih-benih permusuhan ditanamkan di tengah-tengah masyarakat muslimin sebagai ganti dari persaudaraan. Dalang dari semua itu adalah syaitan. Dan kita harus tahu
Lawannya adalah menerapkan justru perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tanamkan permusuhan, kita justru memaafkan dan merangkul. Syaitan suruh kita menzalimi atau mengambil hak orang lain, maka kita malah memberi dan bersedekah. Syaitan larang kita untuk menjenguk dan mendatangi orang sakit, tetap ziarah kepada keluarga, kita justru melawannya dengan mendatangi dan menjenguk mereka. Yang keempat, selain mengadakan permusuhan adalah menghalangi mengingat Allah atau zikrullah. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Syaitan bermaksud menggoda manusia dan menghalangi dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Maidah 91, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun." Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah, itu lebih baik. Gitu. Karena itu Anda lihat syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka, seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikir Allah dan kata-kata yang melenakan berupa mendengarkan nyanyian dan sibuk mencela, mencaci maki, ghibah dan namimah. Hal ini menyesatkan dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadith, perkataan yang sia-sia, maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, ia adalah nyanyian, ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan. Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Kata beliau, karena itu hati-hatilah saudaraku sesama muslim, jangan sampai syaitan melalaikan anda dengan perkataan yang sia-sia dari mengingat Allah. Ketahuilah perbedaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya adalah seperti perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 24, "Wadhkur rabbaka idza nasid." Dan ingatlah selalu Tuhanmu pada saat kamu lupa. Kata ulama tafsir, agar syaitan tidak ada celah untuk datang kepadamu. Ini adalah sebagian bentuk serangan syaitan kepada anda wahai manusia, gitu ya. Maka hati-hatilah.